5 tahunan saya sudah bisa menghasilkan duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Inspirasi Akar Rumput, menjadi pengusaha adalah sesuatu yang biasa bagi kebanyakan orang. Mendengar kata miliarder juga adalah sesuatu yang biasa bagi kebanyakan orang. Tetapi yang luar biasa adalah ketika seorang pengusaha dan seorang miliarder tersebut adalah anak muda. Tamu Inspirasi Akar Rumput kali ini adalah seorang anak muda yang akan memberikan kisah-kisah inspiratifnya bagi kita semua terkait bagaimana dia meniti menjadi seorang pengusaha di usia yang masih sangat muda dan saat ini sudah berhasil menjadi seorang miliarder. Mas Awam, apa kabar Mas? Alhamdulillah baik ya Bung. Saya sangat terharu. Yeah. Mas Awam bisa hadir di channel Inspirasi Akar Rumput di tengah kesibukan yang luar biasa mengurus bisnis-bisnisnya. Alhamdulillah, siap. Pertanyaan pertama Mas Awam. Siap. Apa sih pekerjaannya sebenarnya? Pekerjaannya banyak. Jadi kebetulan kan kita sebagai pengusaha ya. Nyuwun sewu, saya angkat dulu ya. Boleh. Karena Boleh. saya ini Ya. ini bidadari ya. Jadi bidadari dan support sistem yang utama, jadi nggak berani nolak. Ya. Jadi kebetulan kita ada beberapa usaha. Yang pertama itu kita di bidang kuliner, kedua kita di bidang fashion, juga ada beberapa pekerjaan lain di luar usaha yang memang menurut saya itu menggairahkan. Iya, Menggairahkan itu maksudnya gimana itu? Membuat kita senang, happy, karena disenangi banyak konsumen, begitu maksudnya. Disenangi banyak customer, disenangi banyak orang, dan kitanya juga senang. Dan duitnya banyak. Duitnya gitu ya? banyak juga. Itu yang Betul, menggairahkan. Jadi mungkin ada beberapa pekerjaan yang mungkin tidak secara langsung juga menghasilkan uang, tapi secara batiniah, secara ini kita juga bikin kita semangat, menarik. Jadi ada secara keuangan yang menarik, ada secara batiniah juga. Batiniah yang menarik. Jadi memang kalau boleh dibilang pekerjaan kita banyak, dari A sampai Z ini banyak banget. Tapi boleh dikata setiap prosesnya, setiap langkahnya yang kita lakukan itu membuat semakin hari alhamdulillahnya itu semakin bersemangat. Baik. Nah, bisnis yang Mas Awam kerjakan ini ya, apakah hanya bertumpu di satu kota atau juga di luar kota? Ya. Ada? Jadi dulu pernah kita coba di luar kota. Tahun 2018 kita pernah uji coba ke luar kota untuk sebenarnya uji coba sistem supaya kita bisa melihat ini sudah mampu atau belum untuk digedein. Ternyata waktu itu banyak bolong, banyak ini yang kelihatan. Jadinya sementara kita tutup dulu. Secara sales bagus, tapi di luar sales ini banyak yang masih bermasalah internal kita. Jadi ada budaya yang masih belum terlalu bagus, standarisasi yang masih sering goyang, sistem kontrol yang belum terlalu bagus dan seterusnya. Lebih ke fundamentalnya. Jadi kita tutup dulu. 3 tahun terakhir ini kita benar-benar fokus ke fundamental dan hasilnya alhamdulillah Luar biasa ya. Luar biasa, semakin hari semakin asik. Baik. Kalau teman-teman pernah nongkrong atau mengunjungi Cafe Malindo Corner, Cafe apalagi? Malmil ya. Malmil Cafe ada. Malmil, kemudian Malindo rumah Resto. makan Malindo Resto, kemudian Malindo Seafood, juga ada Malindo Vision. Inilah yang ada di hadapan saya pemiliknya. Dia adalah bosnya dan owner utama. Nah, Mas Awam, menjalankan semua bisnis yang disebutkan tadi itu kenapa sendiri? Kok nggak bareng sama teman-teman atau join modal atau saham dan lain-lain? Jadi bisnis itu kebetulan kan bagi saya itu sebuah perjalanan. Jadi perjalanan ini yang sangat panjang. Mulai dari awal belum punya bisnis sampai punya bisnis, ini selalu berubah.
termasuk mindset saya. Dulu kenapa saya nggak mau pengen berbisnis bareng sama teman, karena saya ngerti ini bakalan bermasalah. Semakin kesini saya kok semakin ngerti, ternyata kenapa pada bermasalah. Oh ternyata memang kompetensi kita sebagai pengusaha itu masih minim. Ibarat kita jadi dokter bedah, itu kita cuman hanya bisa ngelihat dari luarnya aja. Oh cara bedahnya seperti ini. Lain-lainnya itu kita belum pada ngerti. Bagaimana membangun sebuah usaha, unit usaha yang betul-betul bagus. Nah semakin kesini, saya semakin mengenal ilmu tersebut. Mulai belajar, oh ternyata dari semakin kesini, walaupun saya belum bareng, belum kerja sama-sama teman, sama orang lain, tapi saya sudah bisa melihat bahwa oh ternyata sebetulnya kerjasama itu dengan orang lain itu sangat prospek sekali, sangat bagus, termasuk buat kita sendiri. Selain duit ya, selain uang, itu juga lain-lainnya juga sangat bagus, dengan catatan fundamental kita, ilmu kita, kompetensi dari masing-masing teman kita yang kita ajak kerjasama itu sudah bagus. Berarti tidak menutup kemungkinan masih akan ada rekan yang bisa bergabung ya? Kemungkinan. Termasuk saya kalau mau bergabung juga bisa insya Allah, ya? Insya Allah. Dulu. Siap. Baik, teman-teman, sangat menarik kalau kita membaca kisah hidup dari seorang awam ini yang usianya masih sangat muda, sudah bisa menjadi pengusaha sukses dan miliuner. Bahkan yang lebih menarik lagi, konon modalnya adalah 0 rupiah dan sama sekali tidak bergantung kepada orang tua. Tapi sebelum membahas itu, kita lihat dulu profil beliau. Laki-laki bernama Awam ini berhasil menjadi pengusaha sukses dan sekaligus miliarder di usia yang sangat muda. Beberapa kafe dan rumah makan berkelas sudah dia dirikan dan diminati oleh banyak kalangan muda dan tua. Kafe Malindo Corner, Malindo Milk, Malindo Seafood, Malindo Resto, Malindo Fashion adalah di antara sekian bisnis yang dia rintis. Keuletan dan kematangannya membuat semua bisnis yang dia jalankan sukses besar. Baik teman-teman, itulah profil dari seorang awam yang berhasil menjadi seorang miliuner dan seorang pengusaha sukses di usia yang masih sangat muda. Dan kalau dilihat dari wajahnya juga tidak perlu saya mengatakan bahwa beliau muda, memang tampaknya memang masih sangat muda. Baik, Mas Awam. Siap. Katanya membangun bisnis dari modal 0. Mana bisa itu? Bener nggak cerita itu? Membangun bisnis dari 0 bisa jadi miliuner. Nah, ini yang ingin saya sampaikan ke teman-teman juga, ke teman yang sudah kita jalankan dengan teman-teman. Itu ternyata satu begini, Bu. Ketika ada teman-teman yang pengen jadi pengusaha, berpikir bahwa modal uang itu adalah segalanya, sangat penting. Itu salah satu ciri bahwa orang tersebut itu belum siap menjadi seorang pengusaha. Oh, begitu ya? Jangan dulu. Jadi kalau orang beranggapan bahwa modal uang itu adalah sangat penting dalam dunia usaha, itu salah. Betul. Ya? Dan dia tidak siap. Betul. Di awal itu salah. Karena apa? Di awal itu ada modal yang jauh lebih penting daripada sekedar uang. Di situ ada ilmu yang harus kita pahami, bagaimana menjadi seorang pengusaha yang baik dan benar, bagaimana membangun network, bagaimana membangun trust dari orang lain, bagaimana memetakan pasar yang bagus, bagaimana kita bisa khidmat terhadap pasar sehingga yang kita layani itu mereka benar-benar bagus. Nah, itu justru modal-modal yang sangat penting. Belum bagaimana circle kita, teman-teman kita. Kalau kita jadi seorang pengusaha, nyuwun sewu, kita berpikir sendiri, pusing, Bung. Tapi kalau kita punya teman-teman yang kita satu visi, kita satu frekuensi, bisa ngasih tahu kelemahan kita, bisa ngasih tahu solusi dari permasalahan kita, enak di situ. Nah, itu salah satu modal yang sangat penting. Nah, di sini ini sekalian klarifikasi. Modal uang di awal itu memang saya tidak dikasih sama orang tua, tapi justru saya dikasih modal itu yang sangat luar biasa dari
bapak dan ibu saya. Tapi Yaitu, bukan uang. bukan uang, Apa itu? keteladanan. Jadi bapak ibu saya itu sudah memberikan gambaran di awal, oh menjadi seorang pengusaha ini seperti ini, menjadi seorang PNS seperti ini. Dari situ saya sudah bisa memilah, oh ternyata yang kira-kira cocok buat saya itu apa. Oh ternyata karena saya senang cari duit, saya memilih jadi seorang pengusaha. Pengusaha yang baik seperti apa? Itu saya sudah bisa mencontoh dari orang tua. Oh ternyata ketika punya duit itu diputer. Ibu saya almarhum itu sudah berkali-kali dari kecil sudah nanamin. Ibu bisa toko apa-apa bisa, tapi duitnya mending tak puter buat beli truk. Ibu kebetulan Jadi usaha uang genteng. itu jangan sampai didiamkan ya. Jangan sampai Jadi misalnya didiamkan. ada orang yang punya uang cukup banyak disimpan di rumah, taruh di bawah kasur, itu salah ya? Eman-eman. Kalau kita sebagai seorang pengusaha, eman-eman. Betul, betul. Harusnya diputar lagi supaya bisa lebih menghasilkan, supaya orang customer kita lebih happy, lebih senang, supaya tim kita lebih senang, dan seterusnya, supaya kita juga lebih senang, lebih ayo. Ya. Baik. Gitu. Kemudian Mas Awam, Ya, kapan sebenarnya Mas Awam ini memulai usaha ini? Menjadi seorang pengusaha itu kapan? itu saya mulai sedikit pertama kali itu waktu SMA. Waktu SMA. Sudah Waktu SMA. sudah menjadi pengusaha. Sudah, bahkan pada saat saya itu belum sekolah. Sebelum sekolah, Sebelum ya sekolah. sebelum sekolah, sebelum TK nih. Sebelum TK. Sebelum TK itu saya sudah jualan. Saya lihat ada Kalau walaupun sebelum TK usianya masih 5 tahunan. 5 tahunan. 5 tahunan saya sudah bisa menghasilkan duit. Jualan 5 apa? tahunan saya sudah waktu itu saya nyari pohon pisang. Pohon pisang itu kan ada daunnya. Tak seseti, tak pencelasi, terus kemudian tak jual ke bakul tempe. Kan bakul tempe punya kebutuhan untuk ini. Ya, jadi Dulu zaman dulu nggak ada plastik, masih pakai jualan ya, daun pisang lah begitu jualan ya. daun pisang. Itu sudah ngasilin duit pertama. Terus kedua, ada pohon kelapa yang jatuh. Jatuh itu saya sudah, saya bawa ke warung, tak jual. Udah jadi duit itu. Jadi bibit-bibit menjadi seorang pengusaha miliarder itu memang sudah sejak kecil ya. Sudah kecil. Nah, itu saya belajar di sini bahwa yang namanya DNA yang kita wariskan ke anak cucu kita itu sangat penting. Kenapa? Karena saya bisa berpikir seperti itu, punya naluri seperti itu karena dari bapak ataupun sebelumnya. Jadi pendahulu kita, sehingga DNA itu sudah tertanam di kita. Jadi penting sekali nih buat kita untuk menanamkan DNA yang baik ke anak cucu. Itu tetap ada. Kalau saya ini DNA-nya bukan seorang pengusaha, berarti nggak bisa saya nih. Bisa, tapi effortnya akan jauh lebih kenceng. Harus punya guru. Oh gitu. Iya, cara bypassnya kita nggak ada basic, orang tua kita nggak ada basic pengusaha, mbah kita nggak ada basic seorang pengusaha, kita nggak punya ini. Satunya cara itu yang paling cepat kita harus cari mentor. Ya, baik teman-teman, luar biasa. Jadi tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk menjadi seorang pengusaha. Pasti ada effortnya ya. Pasti ada effortnya. Tapi mengasihkan. Mengasihkan, Bung. Saya bilang mengasihkan. Saya bilang ngomong kita main Mobile Legend aja itu mengasihkan. Sekarang kita cari duit, kita nyenangkan orang, kita bangun orang, kita bangun tim kita. Kita bentar, bisa. Tadi bilang cari duit nyenengin orang. Itu maksudnya gimana? Sekarang salah satu kunci utama kita berbisnis, ya usaha kita yang paling kencang, itu kalau di Islam itu saya salutnya, itu ada satu rumus fundamental dasar. Pertama ridho pembeli, ridho penjual. Pembeli senang, penjual senang. Nah, di situ kita kan berpikir gimana caranya kita membuat pembeli kita, customer kita itu pada happy, senang dengan kualitas produk ataupun jasa yang kita tawarkan ke mereka. Jadi di situ akan ada terus-menerus perbuatan atau peningkatan upgrading yang terus kita lakukan. Selalu ada tantangan untuk membuat mereka senang, tentu dengan cara yang baik.
Contoh dengan cara yang Catat. baik. Jadi menjadi pengusaha juga harus ingat Tuhan. Betul. Siap. Jadi ada nilai-nilai ibadahnya ya. Justru kenapa usaha ini menjadi sesuatu yang sangat menarik, karena kalau kita mau ngomong ibadah, kita mau ngomong kebermanfaatan, itu luar biasa banyaknya. Kita bicara proses bisnis prosesnya kita, kalau kita paham, itu bisa dari awal, dari buka sampai tutup, itu bisa bernilai ibadah. Itu bisa. Contoh, kalau kayak kita di rumah makan, satu prinsipnya jelas. Ridho penjual, ridho pembeli. Bagaimana caranya pembeli itu menjadi senang. Walaupun kita hanya jualan kopi misalkan, tapi kita kasih bikin tempatnya nyaman, tempatnya positif, dengan pelayanan yang ramah, yang bersih, itu baru pembeli senang. Belum penjual senang. Bagaimana kita membuat teman-teman yang ada di sini senang? Dengan bertumbuh, dengan memberikan kebaikan, dengan memberikan salary yang layak, dengan memberikan training dan seterusnya. Ini kan baru hanya di dua itu. Belum kalau kita bicara di rumah makan. Rumah makan ada halal, ada thayyib. Kita bicara thayyib, itu ada hal banyak kebaikan di situ. Nah, bagaimana cara kita membuat makanan kita itu, produk kita menjadi thayyib, menjadi baik? Itu kita bisa belajar, kita bisa melakukan upgrading di situ. Banyak banget ternyata yang bisa kita perbaiki, mulai dari mutu makanannya, bahan bakunya, pengolahan makanannya, penyimpanannya bagaimana, sampai kemudian bisa sampai terhidang di meja makan. Itu sebuah proses yang sangat panjang, dan kalau kita bisa niati itu untuk kebermanfaatan, itu bisa banget. Luar biasa ya. Jadi dari omongannya saja memang sudah tampak kalau beliau ini adalah seorang ahli di bidang bisnis dunia usaha ya. Tapi ada pertanyaan yang menggelitik nih Mas Awam. Siap. Bisnis Mas Awam ini kan semuanya kan pakai kata Malindo. Iya, betul. Di Malindo Corner Cafe yang sangat ramai ya, sangat ramai pengunjungnya luar biasa. Kemudian di sebelahnya lagi ada Malindo Vision, itu juga cukup sukses. Sebelahnya lagi ada Malindo Resto. Betul. Ya. Kemudian ada Malindo Seafood. Ya. Betul. Dan masih ada juga Cafe Malmil ya. Betul. Banyak Malindo yang pakai Mil. Malindo Mil. Ya, betul. Nah, kenapa milih kata Malindo? Apa punya mantan dulu namanya Siti Malindo apa itu? Betul. Itu betul banget, Bung. Saya punya sosok inspiratif. Beliau bernama Siti Musyarofah. Itu mbah saya. Awal mula sebelum ada Malindo terbentuk, itu mbah saya ini sudah membuat sebuah unit usaha, model bisnis yang menurut saya sangat bagus, di mana kerennya gini. Mbah saya itu bikin bisnis itu mulai tahun 60-an. Kebumen tahun 60-an. Beliau rumah itu di area Krakal. Jalan kaki sampai Kebumen, bawa kapas, dijual, tapi karena kualitasnya baik, bagus, banyak orang senang, kemudian berkembang. Setelah berkembang, itu nggak hanya kapas saja, mulai beberapa produk-produk lain. Ditawarin, bagus. Dipasrahin, bagus. Pokoknya setiap dikasih orderan, ini bagus-bagus terus. Punya produk yang luar biasa. Contohnya kayak gini, saya sering bertemu sama pelanggannya Mbah. Beliau itu, si pelanggan, ini sampai cerita, Mas, ini, nih, jarit sing tek enggo, ini aku tuku nanggone Mbah jenengan Mas. Wis pirang puluh tahun nggih. Wis 30 tahun luwih tesih apik. Nah, itu kualitasnya itu yang diberikan oleh Mbah. Servisnya itu luar biasa. Saya belajar di situ. Oh, apa sih yang bagus dari sebuah bisnis? Kenapa sih? Nah, ternyata saya masuk lagi ke dalam. Saya pelajari profil Mbah ini. Wah, ternyata Masya Allah luar biasa. Beliau punya pesanan telur. Satu hari misalkan 1 truk. Itu dilihat tuh. Dilihat satu persatu. Telurnya itu Telurnya satu persatu. Kalau ada 100 telur, juga 100 kali dilihat. 100 kali. Ada 1.000 truk. Ini 1 truk, 3 truk. Dilihat satu persatu untuk memastikan bahwa yang
amanah yang diberikan kepada kita itu benar-benar kita jaga. Plus ternyata tuh yang hebat lagi, ini cerita dari orang-orang sana. Mbah itu ketika sudah punya uang, itu dermawannya luar biasa. Jadi saya ketemu sama orang, itu beliau cerita, setiap hari zaman dulu di desanya Mbah itu belum ada listrik. Itu pada saat lebaran, pada saat puasa, mulai puasa itu setiap hari Mbak itu pesan 1 tangki besar minyak tanah diberikan gratis puri. Tiap tahun itu wah, nah di sini saya belajar bahwa sebuah usaha ternyata itu bisa punya impact sosial, impact spiritual, termasuk buat keluarga dan diri kita itu yang luar biasa, termasuk buat anak dan cucu kita. Belum Saya sampai cucunya. ke kata Malindo ini. Belum sampai ke kata Malindo. Dari mana itu inspirasi? Dari situ suatu saat bahkan pakai nama Malindo usahanya. Kemudian pakai nama Malindo, bapak pakai nama Malindo, kemudian saya ikut memakai nama Malindo supaya kita bisa membesarkan lagi kebaikan-kebaikan tersebut. Bisnis nggak hanya sekedar cari uang. Bisnis di situ ada banyak kebermanfaatan. Coba diulangi lagi yang tadi, yang kata terakhir, bisnis tidak hanya Sekedar uang. tapi bisnis untuk kebermanfaatannya. Ya, Perlu digarisbawahi ini ya, kalau teman-teman. ekstrimnya itu bisnis adalah surga dan neraka. Gimana maksudnya itu? Bisa Bisnis, jadi surganya kita, bisa jadi nerakanya kita. ya, tergantung bagaimana kita mengelola bisnis ya. Betul. Baik, Mas Awam, sudah hampir habis waktu kita ini. Jadi Masya Allah. dari semua usaha-usaha itu sudah punya berapa karyawan sekarang? Berapa banyak orang yang sudah disejahterakan oleh Mas Awam? Lumayan. Tanya sekitar antara 50 sampai 80-an. Gitu ya. Iya, betul. Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu oleh teman-teman channel Inspirasi Akar Rumput ini. Berapa pendapatannya itu ya? Pendapatan per bulan itu berapa gitu ya? Dari semua usaha, ada Malindo Corner, Malindo Mail, Malindo Seafood, Malindo Resto, Malindo Vision, itu semuanya berapa itu? Nanti kita kan bisa bagi dua. Alhamdulillah itu pendapatan kita cukup buat beli mobil, cukup buat kepengen nopot, cukup kepengen apa cukup. Tapi gini, berapapun pendapatan kita itu kan yang penting bagaimana kita mengelolanya, supaya setiap rupiah yang kita hasilkan nanti kita bisa bertanggungjawabkan. Yang ingin saya sampaikan ke teman-teman di sana semuanya, makin banyak penghasilan kita, insya Allah makin banyak penghasilan jenengan nih untuk nanam, untuk saving, untuk nyimpen, yang tidak hanya buat bahagia kita di dunia, tapi nanti setelah kehidupan kita selanjutnya itu di usaha, menjadi seorang pengusaha, menjadi wirausaha, itu insya Allah bisa banget. Masih abstrak ya teman-teman, jawabannya masih abstrak. Kita kan butuh angkanya. Baik, saya sebutkan aja ya. Tapi dari semua itu pendapatannya sudah hitungan M ya. Saya jawab dengan senyum. Jadi senyumnya sudah berbentuk M, berarti sudah miliaran, makanya dia bisa disebut seorang miliarder. Gitu. Alhamdulillah. Baik, terima kasih sekali Mas Awam sudah hadir di channel Inspirasi Akar Rumput. Semoga teman-teman yang menonton tayangan video kita ini juga terinspirasi dari kisah hidup seorang awam yang bisa meniti karir di dunia usaha dari nol, dari usia 5 tahun sampai sekarang masih usianya relatif muda, sudah menjadi seorang miliarder dan pengusaha sukses. Terima kasih sekali. Dan semoga teman-teman juga mendapatkan berkah dan hikmah dari tayangan ini. Baik teman-teman sekalian, kita masih akan bertemu dan berdiskusi dengan